Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tukang tidur, balik lagi sama aku Catur Hadi Pamungkas di channel Tukang Tidur ya bang. Sekarang udah memasuki 2 minggu bulan Ramadan. Gimana puasa kalian bang? Mudah-mudahan lancar ya. Sekarang bulan Mei ya. Aku itu daftar jadi driver Lalamove itu bulan September kalau nggak Oktober. Jadi udah 6 bulan ya aku jadi driver Lalamove. Aku cerita dulu nih, awal-awal aku daftar jadi driver Lalamove itu karena aku emang ya semua driver Lalamove pasti sama lah alasannya, pasti karena kebutuhan. Makanya aku daftar driver Lalamove. Aku nyari kerjaan yang bisa buat sampingan di samping aku kerja jadi karyawan pabrik bang. Jadi dunia driver online ini bener-bener baru buat aku. Aku sama sekali sebelumnya belum pernah jadi driver ojek online ataupun driver paket, itu belum pernah. Jadi ini benar-benar baru bang. Makanya pertama kali aku daftar, terus aku karena masih awam ya kan, aku bingung mau nanya ke siapa, kan nggak ada teman, nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Ya udah aku cari-cari akhirnya aku cari-cari di internet, searching di Google gimana sistem kerjanya, pick up-nya gimana, drop off-nya gimana, sistem pembayarannya gimana. Aku nyari-nyari sendiri tuh bang. Nah sekarang aku udah 6 bulan lebih lah jadi driver Lalamove. Di videoku kali ini aku mau share ke kalian pengalaman aku selama jadi driver Lalamove itu 6 bulan itu suka dukanya kayak gimana dan apa aja yang udah aku alamin selama 6 bulan ini. Mudah-mudahan videoku ini bisa menginspirasi kalian ya. Jadi driver ojek online itu nggak semudah yang orang pikir bang. Awal-awal aku daftar, sebelum daftar jadi driver Lalamove, mungkin banyak orang yang menganggap kalau jadi driver ojek online itu mudah dan orderannya banyak dan sangat menjamur. Makanya orang-orang jadi pada daftar jadi driver online kan. Ternyata jadi driver ojek online itu sama sekali nggak pernah mudah. Dari nyari orderan, dari titiknya nggak sesuai, dari kita harus nunggu dulu di resto, kita harus nganterin ke customer, dari customer yang customer yang suka marah-marah. Itu semua kita alamin bang, karena jadi driver online itu kita harus customernya siapa aja, kita nggak mandang usia, nggak mandang gender, nggak mandang suku atau budaya. Itu semuanya jadi customer kita dan kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Nah makanya aku benar-benar sebenarnya awalnya itu aku benar-benar kaget gitu. Aku sebelumnya belum pernah jadi driver online dan aku ini baru pertama kali dan ternyata kayak gini ya. Jadi driver online itu benar-benar gak mudah, benar-benar sulit bang. Makanya aku benar-benar respect banget sama kalian yang profesinya jadi driver online bang, keren emang. Dari awalnya aku karyawan pabrik ya, terus kemudian aku jadi driver ojek online, itu kan jauh banget ya itunya. Dari segi penghasilan, dari segi pekerjaan pun sangat jauh bang. Sangat berbeda bidang gitu, bidangnya sangat beda banget. Yang tadinya aku hanya tinggal di Bogor kan, yang taunya hanya sekitar Bogor aja, aku sekarang jadi tahu gimana Bundaran HI. Desa banget ya aku. Sebenarnya aku sebelumnya aku nggak pernah tahu Bundaran HI itu kayak gimana ya. Tahu gambar videonya tahu, tapi aku belum pernah ke sana. Terus Monas, Senayan, sampai ke Setiabudi, Jakarta Selatan aku tahu karena aku jadi driver online bang. Jujur aku tadinya belum tahu tempat-tempat itu.
Terus aku juga tahu banyak jalanan-jalanan yang harus dilewati, yang nyari jalanan-jalan yang nggak macet tuh lewat mana, jalanan mau ke Jakarta yang enak lewat mana. Tadinya aku bener-bener sama sekali nggak tahu bang. Aku tahu Jakarta Barat lah, banyak tempat bang yang aku tahu karena aku jadi driver online. Ini pengalaman yang bener-bener baru bang buat aku, dan ini ya apa ya, pengalaman yang berharga lah. Nah, untuk ini aku mau cerita dulu ya. Jadi aku jadi driver online itu awalnya emang karena kebutuhan ya. Tapi semakin kesini aku jadi semakin semakin tahu gitu, semakin mikir gitu. Nggak semata-mata pekerjaan itu karena uang bang. Jadi kita niatnya untuk bantu orang lah. Aku punya cerita unik nih. Aku dapat orderan bawa buah. Sebelumnya aku nggak tahu kalau itu bawa buah ya, bawa buah dari Cibinong ke Bekasi Pondok Gede. Pas aku nyocol aku langsung dapat, dan nggak lama customernya yang order langsung telepon aku bang. Dia minta tolong banget kalau barangnya itu di pick up sama aku karena dia udah di cancel sama 4 driver. Dalam hati aku, udah di cancel sama 4 driver, mungkin ini adalah mungkin ini barangnya banyak, kalau enggak barangnya susah dibawa, makanya 4 driver sampai nggak mau bawa. Aku mikirnya gitu. Terus aku jawab teleponnya, aku usahain waktu itu aku bawa bag ya, ini aku bawa bag ini. Ya udah, nanti aku usahain, aku lihat dulu. Setelah aku sampai di tempat pick upnya, ternyata bener kan, aku bawa buah 4 kardus, 6 kardus totalnya, 6 kardus kecil, ya 6 kardus lah, kalian bisa bayangin. Aku taruh di depan 2, di belakang 4, ya cukup tinggi lah. Waktu itu aku bagnya aku titipin di tukang buahnya ya, karena nggak bisa kan kalau bawanya pakai bag ya, makanya bag ini aku titipin dulu di tempat tukang buahnya. Nanti kalau aku selesai dari sana, aku pulang lagi, aku ambil bagnya. Kalau aku ada niat nggak baik, atau aku cuman lihat argonya aja, itu argonya sekitar 68.000 ya. Kalau aku cuma lihat argonya aja, mungkin aku udah cancel itu, udah cancel orderan itu bang. Kenapa? Karena itu bener-bener sangat menyusahkan, bawanya banyak, terus nanti ada kenapa-napa di jalan, kita yang kena kan. Jadi kalau barang-barang yang gede kayak gitu biasanya sih aku minta cancel ya. Nah itu karena sebelumnya aku udah ditelepon duluan, dan aku ya niatnya ya saling membantu lah. Kebetulan itu baru orderan kedua juga, ya udah akhirnya aku pick up aja. Gimana caranya lah, yang penting aku bisa pick up barang itu, dan argonya juga nggak gede. Bersihnya paling kalau misal kena potongan sekitar 48 ribuan bang. Bayangin aja kalian, 48 ribu dibawa ke Bekasi, barangnya banyak. Kalau aku driver yang hitungan, mungkin udah aku minta cancel pasti itu. Nah setelah sampai, aku bawanya pelan-pelan. Setelah sampai di lokasi yang order ya, yang drop off nya, sampai sana aku bongkar muatan, aku bongkar buah-buahnya. Setelah beres aku bongkar, aku dikasih uang tambahan. Sebesar 20.000 bang. Dan masih ada tambahan lagi bang, aku dikasih buah 1 kantong plastik. Ada total 4 jenis buah lah, 1 kantong plastik. Aku nggak bohong, itu ini bener cerita nyata bang. Ya mungkin apa ya, niatnya aku saling membantu lah. Dia orderannya, barangnya aku bawa, dia juga
mengapresiasi gitu kan, mengapresiasi usaha aku gitu Bang, maksud aku gitu. Tapi ya nggak semua customer kayak gitu Bang. Itulah kembali lagi, kalau aku lihat argonya doang mungkin aku nggak pick up itu barang, karena apa ya, karena ya nggak masuk sama hitungan kita gitu kan. Itu cerita aku ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bang. Untuk jadi driver Lalamove ini aku pesen ke kalian ya, emang untuk jadi driver Lalamove ini ya, kita harus benar-benar sabar Bang, benar-benar apa ya, benar-benar fight gitu. Karena apa? Karena orderannya nggak terlalu banyak tapi drivernya banyak, apalagi kalau di Bogor kan, kalian harus benar-benar ya berjuang banget lah, bersabar banget untuk dapetin orderan. Sekarang bulan puasa sih, aku harap sih orderannya meningkat ya, untuk mendekati bulan Ramadan sih, mendekati Lebaran sih harusnya sih meningkat ya orderannya. Kadang sehari cuma dapat 2, kadang sehari cuma dapat 3, itu juga receh-receh semua ya, nggak apa-apa lah, namanya rezeki udah ada yang ngatur ya. Untuk kesan-kesannya sih, untuk kalian yang profesinya jadi driver ojek online, aku sangat-sangat respect sama kalian. Tetap semangat dan jangan menyerah lah ya, masih banyak banget customer yang butuh bantuan kalian. Aku tahu gimana beratnya jadi driver ojek online itu beratnya kayak gimana, aku tahu karena aku udah ngerasain sendiri. Untuk kalian customer yang sering pakai jasa driver ojek online, ya aku berpesan, hargailah, apresiasilah kerja driver ojek online. Driver ojek online itu bukan pekerjaan yang hina kok. Kalian bayangin deh, kalian misal dapat orderan ke resto dan kalian apalagi dari Sabtu Minggu, kalian harus ngantri sekitar setengah jam lebih cuma untuk satu orderan Bang. Gila nggak? Itu nunggunya, kalau orang nggak sabar mah, itulah nilai-nilai kesabaran yang harus diuji dari driver ojek online tuh kayak gitu. Benar-benar harus menguji kesabaran gitu. Jadi ya untuk kalian customer ya, aku harap sih kalian apresiasi lah pekerjaan driver ojek online. Ya kalau kalian ada rezeki lebih ya kasih uang tip lah, untuk biar driver ojek online itu lebih semangat itu. Aku nggak berharap sih itu, karena itu uang tip itu kan kebijakan kalian sendiri gitu kan. Tapi ya seenggaknya ada apresiasi lah ya, dikasih air mineral 1 gelas kecil pun kita udah sangat berterima kasih. Itu aja ceritaku hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mohon maaf kalau misal ceritaku ini agak lama ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kalian. Pesanku sih tetap semangat. Pekerjaan driver online ini bukan pekerjaan yang hina kok. Kalian harus tetap semangat, jangan mengeluh, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan Bang. Oke, segitu aja videoku kali ini. Kalau kalian nantikan video-video dari tukang tidur berikutnya. Kalau kalian menyukai video-video tukang tidur, kalian boleh tekan tombol subscribe-nya Bang. Dan seperti biasa, matur nuwun, bye bye.